Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Saudara mahasiswa Pak Unisma semester 6, ketemu lagi di kuliah agama 6. Kali ini kita sampai pada sesi ke-8. Sesi ke-8 ini kita akan bicara tentang cloning dan ART, Assisted Reproduction Technology, atau teknologi reproduksi dalam pandangan Islam. Meskipun kajian atau bahasan tentang cloning saat ini sudah tidak marak seperti beberapa dekade lalu, namun ini nanti juga bagian dari teknologi reproduksi yang memerlukan penegasan-penegasan syar'i. Baiklah, kita awali dengan cloning. Apa itu cloning? Mungkin pada dekade 90 atau 2000-an masih cukup marak dibahas. Jadi istilah cloning digunakan sebagai proses replikasi materi-materi biologik. Nah, nanti yang tentunya juga terkait erat dengan reproduksi. Ada 3 macam teknologi cloning yang dikenal paling tidak saat ini. Ada cloning berupa genetik atau molekular atau rekombinan DNA. Jadi ada banyak istilahnya itu, ada DNA cloning, gen cloning. Lalu reproduktif cloning, jadi klon untuk mereproduksi satu jaringan, satu sel, bahkan satu organisme. Nah, yang menarik sekarang justru yang ketiga yaitu therapeutic cloning atau biomedical cloning. Meskipun sebenarnya satu sama lain juga saling terkait, ya, ada rangkaiannya. Nah, kita awali dari yang pertama, apa itu DNA cloning. Jadi cloning materi genetik berupa DNA, yaitu transfer fragmen DNA dari satu organisme ke sel lain untuk memperbanyak diri. Jadi tentunya biasanya ini sel-sel yang masih aktif bereplikasi. Kalau sekarang ini yang lebih baru disebut dengan stem cell, ya, stem yang masih punya potensi untuk berkembang. Nah, itu ternyata bisa dimanipulasi atau bisa diinduksi pada tingkat molekul DNA-nya. Sehingga nanti kalau dulu ada istilah rekayasa genetika. Jadi karena diketahui bahwa fenotip satu organisme itu ditentukan oleh DNA-nya. Nah, DNA inilah yang kemudian setelah di-mapping, setelah diinventarisasi, bisa diketahui nanti memunculkan fenotip-fenotip tertentu. Maka lalu bisa direkayasa, misalnya warna kulit, bobot lahir, dan segala macam itu. Teknologi ini telah dikenal bahkan sejak tahun 70-an, dengan host menggunakan plasmid, virus, bakteri, dan lain-lain. Plasmid dan vektor cloning lain telah digunakan dalam proyek penelitian genom manusia untuk menggandakan gen dan bagian kromosom lain guna memperoleh sejumlah materi yang identik. Jadi kita tahu karena penentu fenotip, penentu postur, tampilan dari fisik itu ditentukan oleh DNA-nya, maka ini bisa direplikasi. Jadi bisa dibuat sejumlah materi-materi yang identik. Jadi individu atau organisme bisa dibuat seragam, bisa dirancang fenotip tertentu. Nah, itu secara teoretik, meskipun dalam penelitian juga terus masih berkembang. Jadi itu tentang gen. Jadi pada dasarnya awalnya pada tingkat genetik atau molekular. Nah, kemudian lalu berkembang menjadi reproduktif. Jadi yang marak pada tahun dekade 90-an, nanti yang kita pakai contoh yang sangat terkenal itu domba itu. Jadi publikasi tentang cloning memang waktu itu yang marak adalah reproduktif cloning ini. Jadi mengklon satu organisme atau satu individu. Nah, ini yang bahkan kemudian merambah ke mungkinkah manusia dibuat klonnya.
secara teoritik, bahkan secara fiksi atau fiktif banyak, bahkan juga ada dalam film-film itu. Jadi yang dimaksud cloning umumnya waktu itu yang banyak dibicarakan adalah reproduktif ini, menduplikasi individu baru dengan struktur DNA yang sama dengan individu yang sudah ada. Pengambilan DNA dari ovum diganti dengan DNA dewasa atau sel somatik. Jadi oosit yang memang sudah punya materi inti yang berisi DNA itu bisa kita ganti dengan materi DNA yang lain yang kita kehendaki. Nah, itu reproductive cloning. Telur yang telah mengandung DNA dari donor ini lalu diberi perlakuan tertentu nanti di culture atau dengan listrik atau apapun sehingga dia akan terus bisa berkembang membelah diri. Nah, ini contohnya yang sangat ramai pada saat itu tahun 96 ya. Ada pada seekor domba di Skotlandia. Waktu itu diberi nama Dolly dombanya itu. Jadi di bulan Juli tapi dipublikasi tahun 97. Jadi sebuah institut di Skotlandia. Jadi di sebuah universitas ada institut namanya Roslin. Institut itu mungkin semacam fakultas, ada sebagian dari University of Edinburgh. Itu berhasil melahirkan, nanti ada proses di slide berikutnya itu. Jadi ada transfer genetik dari sel somatik. Sel somatik itu bukan sel gamet, bukan sel kelamin. Jadi sel otot, sel apa saja. Ini kebetulan diambil dari sel-sel kelenjar mami. Kelenjar mami dari domba dimasukkan ke oosit domba lain. Jadi ada materi genetik dari sel somatik yang pasti kromosomnya sudah diploid. Itu kalau dimasukkan ke dalam oosit, lalu oositnya diinduksi, oosit ini akan membelah. Jadi oosit yang tidak dibuahi, tetapi materi intinya diganti dengan inti dari sel somatik. Waktu itu disebut namanya SCNT, Somatic Cell Nuclear Transfer. Jadi domba ini bahkan bisa punya anak, dan dia fertil, punya anak 6 ekor selama hidupnya, selama 6 tahun itu. 6 atau 7 tahun nih. Nah, ini skema yang dibuat. Jadi ada domba dari breed namanya nih, Scottish Black sebagai donor oositnya. Lalu intinya diambil dari domba Dorset. Jadi nuklear donornya dari sini. Jadi diambil materi inti dari mammary cell tadi saya katakan, dari kelenjar mamenya itu. Jadi bukan sel kelamin, jadi sel-sel kelenjar mame diambil intinya, lalu diinduksi. Jadi di sini tentu dienukleasi dulu. Inti sel dari blackfish-nya diambil, diganti dengan inti dari Fin Dorset ini. Nah, kemudian di culture, ditumbuhkan sehingga dia bisa berkembang jadi blastosis, jadi embrio, jadi morula, blastula, dan seterusnya. Sampai kemudian ternyata dia lahir, dia tentu pada awal permulaan biasanya sampai 5-7 hari masih di culture, tapi begitu umur 5-7 hari harus sudah dimasukkan ke uterus. Jadi dia tidak akan bisa hidup lagi di medium kecuali di uterus. Maka seperti halnya secara alami, blastosis itu mulai implantasi biasanya pada hari ke-9 biasanya ya, mulai menempel, sehingga jangan sampai hari ke-9 belum sampai di sana. Tentu induknya ini juga diinduksi, disinkronisasi namanya. Jadi disinkronisasi sehingga dia ketika menerima embrio ini seperti dia ovulasi 9 hari yang lalu atau 7 hari yang lalu. Jadi kalau ini umur 7 hari, dia juga harus 7 hari lalu dia harus ovulasi. Jadi seakan-akan ini telurnya sendiri. Nah, ternyata kemudian terus berhasil dan lahir menjadi seekor domba. Ini hasil klon pertama pada domba yang waktu itu sangat ramai di publikasi, dan memang itu karya pertama di cloning. Meskipun beberapa tahun berikutnya juga berkembang di banyak hewan-hewan lain. Nah, kemudian berkembang lebih jauh lagi, klon ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk kepentingan terapi. Kalau sekarang ini mungkin yang namanya stem cell, nanti perkembangannya dari itu. Jadi therapeutic cloning adalah memproduksi stem cell untuk keperluan penelitian pada manusia. Waktu itu ya penelitian, tapi sekarang sudah bahkan pada implementasi. Stem cell diekstrak dari zigot yang telah membelah. Jadi memang ini waktu itu mula-mula diketahui
dari embrio itu diketahui memang dia ini sel yang pluripoten, yang masih sangat aktif membelah diri. Maka orang mencoba memperlakukan pada blastomir namanya. Jadi blastomir itu sel-sel yang hasil pembelahan dari zigot itu. Jadi blastosis umur 5 hari coba diambil, tetapi karena waktu itu ya ini merusak embrio sehingga lalu melahirkan kontroversi etik. Ya, kalau embrio kan apalagi kalau manusia itu kan berarti sudah satu tindakan pembunuhan. Nah, kemudian cukup marak juga. Jadi nukleus stem cell diambil dan diganti dengan nukleus sel lain. Jadi sama, jadi ini stem kalau tadi pada oosit langsung, kalau ini stem cell apa saja ternyata bisa diperlakukan. Jadi tidak hanya sel gamet, tapi bahkan juga sel somatik yang masih bersifat stem, yang masih calon dari sel matangnya. Tujuannya adalah menghasilkan turunan dari sel atau jaringan yang sehat dari jaringan yang sakit untuk ditransplantasi. Jadi gagasan besarnya adalah misalnya orang mengalami kerusakan pada beberapa jaringannya, maka bisa diterapi dengan mengambil bagian dari jaringan yang masih sehat itu, kemudian dilakukan cloning, sehingga dia bisa ditransplantasi dengan jaringan dari individu yang sama, tidak ditransfer dari donor. Itu gagasannya. Nah, pada 2001 ada sebuah lab tapi sekarang sudah menjadi industri, jadi incorporation ini ACT, Advanced Cell Technology, diawali di Amerika, di Massachusetts, negara bagian Massachusetts, Amerika, tapi sekarang sudah berkembang menjadi multinasional, di banyak negara sudah punya center-center ACT ini. Jadi diawali tahun 96 juga, kemudian waktu itu ACT mempublikasi berhasil membuat klon pada manusia. Nah, ini yang kemudian menimbulkan banyak perdebatan, banyak heboh gitu. Jadi membuat klon dari embrio manusia yang memang tadinya hanya penelitian gitu. Tapi kan kalau kemudian betul terjadi manusia bisa diklon itu kan menjadi hal yang luar biasa. Nah, maka ya waktu itu dia menggunakan Human Embryonic Stem Cell (HESC) dan bahkan Human Adult Stem Cell. Jadi bukan hanya embryonik, sel-sel dewasa tadi yang masih bersifat stem. Jadi misalnya dari osteoblast kalau tulang, dari myoblast nanti untuk menjadi otot dan seterusnya. Jadi itu sudah bisa dibuat. Jadi stem cell itu memang dia punya potensi untuk membelah, maka dia bisa diperlakukan sedemikian rupa. Jadi karena mengandung kontroversi, maka penggunaan human ini kemudian dihentikan. Tidak tahu apa masih, tapi di publikasinya seperti itu. Bahkan kemudian menggunakan ini dikenal ada cyno, itu dari primata. Jadi primata yang dianggap dekat dengan manusia. Jadi stem cell yang masih pluripoten dengan artificial parthenogenesis. Bahkan tahun 2006 kemudian ACT ini bisa membuat atau bisa mengambil blastomir tanpa merusak embrio tadi itu. Kalau awalnya embrio yang diambil kan rusak dan mati. Ternyata pada 2006 sudah ditemukan teknologinya, embrio tetap tumbuh tapi bisa diambil sebagian blastomirnya untuk dibiakkan sendiri. Nah itu di 2006. Bahkan konon tahun ini juga ACT sudah bisa juga membuat klon sapi. Jadi kalau di Scotland tadi domba, di sini juga bisa membuat klon dari seekor sapi. Artinya di publiknya banyak. Ini yang kemudian berkembang jadi teknologi stem cell itu. Jadi awalnya memang cloning, tapi kemudian lalu diketahui sel-sel stem lah atau sel-sel punca istilahnya kalau di Indonesia kan itu. Sel-sel bakal ini yang masih bisa berpotensi untuk bereplikasi. Nah, sel ini yang kemudian diinduksi atau dibiarkan seperti apa adanya kalau memang tujuannya untuk menghasilkan individu seperti itu. Oh, ini sekedar gambaran aja foto. Jadi ini adalah embrio yang sedang berkembang. Jadi mula-mula tadinya inti itu hanya satu yang telah difertilisasi lalu berkembang jadi 2, jadi 3, 4 dan seterusnya. Nah, pada masa-masa perkembangan inilah
bisa diambil blastomernya. Jadi ini proses blastomere removal, tapi induk atau embrionya tetap hidup. Jadi diambil sebagian dari blastomere ini. Kita tahu ini adalah pluripoten, artinya masing-masing blastomere ini, masing-masing hasil belahan zigot ini, kalau di culture, dibiakkan, akan bisa tumbuh jadi individu baru yang sama persis dengan embrio yang lain. Sehingga dulu ada istilah embrio slicing, ya, pemisahan embrio untuk bisa menghasilkan individu yang bahkan tak terhingga, karena setiap saat bisa diuraikan, bisa diambil dan dibiakkan, diambil, dibiakkan. Nah, tanpa batas, selama masih hidup tentunya embrionya itu. Ini teknologi untuk pengambilan blastomer yang embrionya tetap. Nah, inilah yang kemudian banyak pendapat di kalangan ilmuwan Islam bagaimana cloning itu. Jadi tadi sekilas ya tentang cloning. Maka ada beberapa tokoh agama yang memang ada beberapa pendapat di antara mereka. Seorang guru besar di Virginia, University of Virginia, beliau mendasar pada surat Al-Mu'minun. Jadi di sana tentang perkembangan embriologik manusia. Fakholaknan nutfata alaqatan, fakholaknan alaqatan mudghatan dan seterusnya itu. Jadi tahap-tahap perkembangan embriologik penciptaan manusia. Beliau katakan bahwa penciptaan manusia secara embriologis itu sudah cukup jelas diceritakan oleh Allah bahwa Tuhan adalah pencipta yang hakiki, dialah yang merancang itu semua termasuk struktur genetik atau susunan DNA-nya tadi itu. Nah, tetapi manusia ternyata dapat ikut berperan, ya meski bukan penentu. Nah, ini artinya pendapat ini memang masih umum ya. Beliau tidak mengatakan boleh apa tidak. Gitu. Jadi artinya boleh tidak merekayasa genetik manusia atau embrio manusia. Itu beliau tidak, tetapi harus tidak merubah keyakinan Allah lah pencipta yang hakiki. Nah, bisa jadi dengan teknologi itu manusia bisa merekayasa, misalnya memilih jenis kelamin, memilih warna kulit, memilih bentuk warna kornea dan seterusnya. Kalau memang bisa memetakan bagian genetik yang mana, tetapi pasti tidak 100% karena diketahui bahwa fenotip itu ternyata tidak muncul atau tidak ditentukan oleh genotip tertentu, tapi juga ada kaitan interaksi dengan genotip yang lain. Itu mungkin ada yang memang penentu, misalnya penentu warna kulit putih, gen X misalnya. Tapi gen X ini menghasilkan warna putih tidak hanya dia sendiri, tentu ada gen Y, gen A, gen B, dan seterusnya yang berinteraksi satu sama lain. Nah, disinilah yang sampai sekarang tentu masih nggak akan selesai ya. Tetapi bahwa Allah adalah pencipta hakiki, nah itu yang harus tetap diyakini, tidak boleh berubah. Bukan berarti manusia bisa menciptakan manusia dengan warna kulit tertentu. Tidak 100%, maksudnya begitu. Nah, lalu Syekh Muhammad, ini seorang ulama besar di Arab Saudi, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan kalau cloning manusia dalam arti reproduk tadi, jadi artinya merancang menciptakan manusia, maka menurut beliau haram. Bahkan dihukum mati. Jadi keras ini di tokoh seorang ulama di Arab Saudi. Syekh Muhammad Husain Fadlullah, seorang tokoh Syiah dari Lebanon, teknologi cloning bukanlah mencampuri proses penciptaan, tapi menemukan teori tentang organisme seperti halnya fertilisasi in vitro, nanti kita juga ya, bayi tabung itu, transplantasi, dan lain-lain. Jadi kalau Syekh Fadlullah lebih lunak memandangnya sebagai perkembangan teknologi. Meskipun juga tidak berarti lepas dari hukum-hukum dan syariah tentunya ya. Nanti di ART akan banyak kita bahas secara hukumnya. Apalagi ini Syekh Mahmud Hamdi Zakzuk, ini seorang ilmuwan besar dari Mesir, bahkan pernah jadi Menteri Agama tahun 96 sampai 2011. Bahkan konon beliau ini baru wafat sebulan yang lalu. Jadi kemarin saya buka situsnya, Syekh Mahmud atau Profesor Haji Hamdi Zakzuk ini cukup lama jadi menteri, jadi 15 tahun, mungkin 3 periode.
menurut beliau ini lebih hati-hati, tidak dianjurkan mengumumkan keputusan agama terhadap cloning, baik pada hewan maupun pada manusia. Artinya beliau lebih memilih banyak mengkaji dulu lebih mendalam, tidak langsung dieksekusi hukumnya begitu. Apa boleh apa tidak boleh. Ini Profesor Mahmud Hamdi Zakzuk namanya. Beliau wafat tanggal 1 April 2020. Jadi sebulan lebih yang lalu di Mesir. Lalu dari berbagai pendapat para ahli itu, lalu ada lembaga fikih Islam namanya, yang pernah mengadakan konferensi di Casablanca tahun 97 bahkan sudah dibahas tentang cloning ini. Jadi Allah adalah satu-satunya pencipta, tapi Allah itu menetapkan hukum sebab akibat. Nah, jadi memahami perkembangan ilmu dan teknologi ini bagian dari sunnatullah, bagian dari apa yang ditetapkan oleh Allah di alam ini. Namanya hukum kausalitas. Nah tadi, kenapa sigut itu bisa berkembang kalau ada fertilisasi, kalau ada fasilitasi berupa culture atau medium yang baik. Itu hukum sebab akibat. Nah manusia boleh atau diberi ruang oleh Allah untuk mempelajari itu. Namun juga bukan berarti bebas. Nah, di sini maka hasil konferensi itu, kalau cloning itu pada tumbuhan dan hewan tidak dilarang, silakan. Sekarang sudah sangat banyak cloning pada tumbuhan itu. Sedangkan kalau pada manusia tetap terlarang karena memunculkan banyak persoalan yang rumit. Ini misalnya hukum tentang nasab. Nanti ada kaitan yang lebih jauh lagi, ada konsep perwalian, konsep hadonah, konsep warosa dan sebagainya itu. Jadi kalau manusia hasil cloning itu orang tuanya siapa? Apakah ikut semuanya pada orang tua yang asli atau bagaimana kalau dicampur dan seterusnya. Nanti ada di bahasan tentang assisted reproduction technology atau teknologi reproduksi yang juga ternyata memerlukan kajian-kajian dalam supaya bisa diketahui ketetapan hukum syariahnya. Nah, sekarang kita balik yang kedua tentang assisted. Jadi tadi kalau clone itu intinya mereplikasi jaringan, mereplikasi organisme atau individu. Jadi yang kita pakai adalah hasil kesepakatan lembaga fikih Islam. Nah, di bidang reproduksi, termasuk pada manusia, ternyata juga cukup pesat berkembang teknologi yang bisa membantu ketika ada kesulitan reproduksi secara alami. Misalnya yang cukup populer tentu sangat banyak, tapi paling tidak ini kita ambil yang paling sering. Jadi beberapa bentuk, itu misalnya artificial insemination atau inseminasi buatan. Jadi tentu nanti ada syarat-syarat prosedur-prosedurnya. Ada in vitro embryo production atau kalau sekarang yang dikenal bayi tabung. Jadi IVF, in vitro fertilization, tapi melibatkan IVM dan IVC. Jadi ini satu kesatuan sebenarnya. Atau bahasa awamnya bayi tabung. Lalu ada transfer embrio. Jadi titip janin. Jadi ini ada IVF, ada ET, embrio transfer. Jadi punya anak tapi tidak mengandung sendiri, dititipkan di kandungan orang lain. Itu tentu perlu penegasan syar'i. Nah, pertama AI, inseminasi buatan. AI adalah deposisi atau penyampaian spermatozoa ke dalam organ reproduksi perempuan dengan bantuan alat buatan manusia. Nah, ini tentu kalau ada indikasi ya, jadi yang di paling bawah itu. Jadi ada beberapa tempat deposisi. Kita tahu kalau secara alami deposisi semen itu ada di porsio vaginalis namanya, tepat di depan serviks. Jadi tidak akan bisa karena serviks itu kecil. Baru nanti sel-selnya spermatozoa akan berenang atau bergerak masuk ke dalam kanalis cervicalis. Nah, di sana sudah banyak cairan serviks untuk bisa hidup. Nah, tetapi kalau dengan alat buatan, deposisi tidak hanya di vagina, bahkan bisa masuk intraservikal, bahkan bisa lebih jauh intrauterin, bisa lebih jauh lagi intratubal. Ini kalau misalnya jumlah sel spermatozoanya terbatas atau sedikit,
Ini tentu masing-masing ada implikasi dan prosedurnya ya. Kalau di reproduksi kita batasi, kita pelajari. Bagaimana kalau di vagina itu tentu banyak yang mati. Kalau di uterin masih juga banyak yang mati itu kalau di transport spermatozoa di sepanjang saluran reproduksi wanita. Nah, bagaimana pelaksanaan inseminasi buatan ini? Tentunya kalau secara medik harus ada indikasi. Indikasinya adalah karena memang infertil. Misalnya tadi, konsentrasi spermatozoa yang rendah atau oligospermi namanya. Kalau tidak ada ya memang tidak mungkin ya, hulu spermi memang tidak ada selnya. Kita tahu bukan cairan semennya, tapi selnya itu yang penting. Nah, ada orang tertentu konsentrasi selnya itu sangat sedikit atau rendah, sehingga tidak cukup kalau inseminasi secara alami, karena kita tahu tadi kalau alami itu di posisinya di vagina. Nah, diketahui vagina itu pH-nya sangat rendah. Sperma itu akan mati pada pH yang rendah. Nah, kalau sudah sedikit mati ya pasti gagal, tidak akan berhasil masuk ke bahkan sejak cervix ke uterus atau bahkan bisa mencapai tuba, itu hampir pasti atau sangat sulit. Itu maka bisa dibantu tadi. Yang kedua, mungkin ada defek atau hambatan pada saluran reproduksinya. Misalnya ada sumbatan pada serviksnya, atau gangguan pada uterusnya, atau mungkin pada tubanya. Itu tentu selama itu masih memungkinkan, maka dengan artificial insemination bisa dilakukan. Jadi saya kira teknisnya di ilmu reproduksi dibahas itu. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang AI ini yang penting. Kalau memang inseminasi buatan itu oleh suaminya, jadi memang sperma yang dimasukkan adalah suami yang sah, maka dalam Islam dibolehkan. Karena kalau secara alami ternyata memang sangat sulit atau bahkan tidak bisa ya, menghasilkan fertilisasi sampai menghasilkan keturunan. Nah, maka secara syar'i nanti tentu ada syaratnya ini. Jadi kalau memang yang diinseminasikan adalah sperma suami yang sah, ini syaratnya itu. Jadi indikasi mediknya memang ada tadi. Jadi secara alami memang sulit atau tidak bisa. Dan yang kedua masih terikat dalam pernikahan. Ya, ini masih dalam ikatan. Dan belum bercerai atau meninggal. Kalau sudah bercerai ya pasti sudah bukan pasangan lagi. Maka masuk kategori yang haram. Meskipun suami, karena sekarang ada kemungkinan ya. Jadi misalnya kan sekarang ada bank sperma namanya. Jadi sperma suami ditampung, disimpan di bank. Bisa disimpan dalam bentuk beku namanya cryoprotection dengan N2 cair itu. Maka suatu saat nanti sperma ini bisa ditoweng, dicairkan kembali dan bisa diinseminasikan. Tapi kalau sudah tidak dalam status pernikahan, maka hukumnya tetap haram, tidak boleh. Jadi dibolehkannya kalau memang jelas ada indikasi. Jadi kalau tidak ada indikasi, maka juga tetap haram. Jadi kalau secara normal bisa, cuman ya pingin aja nyoba itu tidak boleh, tetap haram. Atau mungkin ada tujuan lain, biasanya ini. Nah ini tujuannya untuk memilih jenis kelamin, karena sekarang ada teknologi separasi kromosom kelamin pada spermatozoa, karena diketahui yang membawa kromosom kelamin itu adalah spermatozoa. Jadi kromosom X atau Y itu pada sel yang berbeda. Nah, teknologi ini bahkan sudah berkembang di dekade 80-an. Bilang dulu salah satu dosen saya, Prof. Arif Adimulya di UNAR itu seorang androlog yang kemudian melakukan separasi pada puluhan pasangan yang memang infertil karena gangguan pada suami. Nah, setelah dilakukan separasi dengan treatment, waktu itu memakai Cephadek filtration, nah ternyata semua anaknya itu perempuan dari pasangan. Barulah diketahui, oh ternyata ada perbedaan sel spermatozoa pembawa kromosom X dan Y itu. Nah, itu sejak dari sel sperma bisa ditreatment, pilih anak mana, ini pilih anak laki apa perempuan. Nah, kalau AI dengan tujuan itu jelas nggak boleh. Jadi artinya apa? Tidak ada indikasi medik. Jadi kalau ada indikasi medik, ya. Nah, bagaimana yang dilakukan Dr. Arif tadi itu? Ada indikasi memang bahwa ternyata anaknya perempuan itu kan bukan disengaja. Tetapi memang waktu itu belum diketahui adanya perbedaan baik berat molekul
ataupun karakter dari spermatozoa yang membawa kromosom kelamin berbeda. Sekarang sudah diketahui. Nah, sekarang bisa secara sengaja dipilih. Nah, ini kalau pada hewan banyak dilakukan pada sapi-sapi, misalnya sapi perah itu, kalau bisa anaknya yang betina saja supaya nanti produktif menghasilkan susu. Kalau sapi perah anaknya jantan kan hanya dipotong. Nah, itu kalau pada sapi sudah banyak dilakukan ini. Bahkan di sini, di Balai Inseminasi Buatan di Singosari itu sudah melakukan separasi ini. Nah, sedangkan kalau AI dengan donor sudah pasti ya, jadi sama dengan zina, jadi haram. Jadi syarat dibolehkan pelaksanaan atau penggunaan artificial insemination ini kalau memang dalam ikatan pernikahan yang sah dan memang ada indikasi medik. Jadi dua-duanya ini harus ada. Kalau salah satu tidak ada, maka masuk kategori yang terlarang. Ini artificial insemination. Yang kedua, in vitro fertilization atau dikenal dengan bayi tabung yang masyhur ya. Yaitu proses fertilisasi dilakukan secara buatan di dalam medium dan peralatan buatan manusia. Jadi namanya buatan. Jadi istilahnya tabung, tapi sebenarnya bukan tabung. Itu petri ya, biasanya di cawan petri gitu. Nah, ada 3 tadi itu, ada in vitro maturation. Kita tahu bahwa untuk terjadinya fertilisasi maka masing-masing oosit maupun atau utamanya spermatozoa ini harus mengalami kapasitasi atau pematangan dulu, utamanya spermatozoa. Supaya bisa melakukan fertilisasi, spermatozoa itu melakukan kapasitasi, di mana terjadinya kalau secara alami ketika dia di uterus dan di tuba fallopi, karena di cairan uterus, bahkan mulai di serviks itu dan uterus itu ada medium memungkinkan sperma untuk melakukan kapasitasi. Apa artinya? Bisa menghasilkan enzim-enzim untuk fertilisasi pada akrosomal cap-nya, pada akrosom, di tudung akrosom di kepalanya itu, menghasilkan enzim-enzim untuk bisa melisis. Kalau alami, oosit itu kan dikerumuni oleh sel-sel granulosa namanya cumulus ooporus. Nah, yang bisa melisis itu adalah enzim namanya hyaluronidase. Itu bisa dihasilkan oleh akrosom di kepala spermatozoa. Itu baru aktif kalau sperma ini berada di uterus, berada di medium yang ada di uterus itu. Itu artinya maka kalau kita temukan langsung, maka kita harus kapasitasi dulu. Sebab kalau sperma yang baru ejakulasi ditampung ditemukan tidak akan bisa sebelum dia mengalami kapasitasi. Itu makanya ada maturation, ada pematangan dulu. Baru kemudian bisa mengalami fertilisasi. Jadi akan ada tahapan-tahapannya, mulai dari encounter, nanti dikerubungi, ada satu oosit dikerubungi beberapa ribu spermatozoa, karena oosit jauh lebih besar dibanding spermatozoa tadi itu. Meskipun dia menghasilkan enzim hyaluronidase tadi untuk melisit, tapi kalau sendirian tidak akan cukup, harus banyak. Nah, baru kemudian setelah mengerumuni, maka ada attachment, jadi ada penempelan oosit pada zona pellucida. Kita tahu oosit itu di samping vitelline membrane, dia diselubungi oleh satu zona yang cukup tebal namanya zona pellucida. Nah, nanti sperma akan menempel di zona itu. Nah, setelah menempel di situ akan terjadi fusi, penetrasi dulu. Dia akan membuat semacam lubang, jadi tidak merusak seluruh zona. Jadi zona tetap utuh, tapi tempat yang ditempeli itu bisa dibuat perforasi lubang untuk memasukkan materi inti saja dari spermatozoa. Jadi yang masuk nanti hanya isi kepala sperma itu. Tapi kulit dan ekornya tetap tertinggal di luar, tidak akan ikut masuk. Nah, jadi akan ada penetrasi, masuknya materi inti ke dalam zona, lalu sampai nanti menembus vitelline membrane atau membran dari oositnya sendiri, baru kemudian dia mencapai sitoplasma, lalu terjadi agregasi kromosom. Nah, pada saat itu, ketika ada attachment tadi, biasanya ini sekaligus merupakan aktivasi atau pematangan dari oosit. Nanti oosit akan menyelesaikan meiosis kedua dengan melepaskan polar body kedua. Kita tahu oosit itu kan bermeiosis, ya. Jadi 2 kali. Nah, saat diovulasikan itu, oosit ini pada stadium oosit primer. Jadi dia belum menyelesaikan meiosisnya. Baru akan menyelesaikan meiosis kalau ada aktivasi dengan ditempeli oleh spermatozoa tadi itu.
Jadi memang seperti itu rancangannya. Nah, baru setelah menyelesaikan meiosis kedua ditandai dengan adanya polar body. Kalau di sini kebetulan ini agak pas ya, bagus. Ini polar body namanya. Jadi polar body, kalau ini alat untuk menahan. Jadi ini alat hisap, sebetulnya tidak gerak kemana-mana. Nah, sedang ini adalah jarum. Ini sebenarnya IGSI ya, intracytoplasmic sperm injection. Jadi nanti ternyata inseminasi buatan tidak lagi secara alami tadi, bahkan sudah bisa dibuat seperti ini. Sehingga nanti cukup satu sel spermatozoa langsung diambil intinya saja bisa dimasukkan ke sitoplasma ini. Sehingga proses encounter, attachment, sama perforasi tadi tidak perlu dilakukan oleh jarum ini. Itu sudah lebih jauh lagi. Nah, kalau sudah terjadi agregasi kromosom, baru kemudian di culture, dibiarkan di medium yang sesuai. Nah, ini yang saya katakan tadi, metode ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Jadi sekarang bahkan cukup dengan satu sel saja. Jadi kalau tadi alami kan harus banyak, harus ribuan. Sehingga kalau sekarang ini seorang suami atau laki-laki yang bahkan hulu spermi, asal ditemukan selnya bisa diambil satu saja dan memang normal, maka itu bisa dihasilkan satu embrio. Bahkan di beberapa AI Center namanya, pusat-pusat inseminasi buatan di banyak negara itu, dalam aplikasi mereka bisa melekatkan one sperm, one baby. Itu ada istilah begitu. Cukup dengan satu sel sperma bisa menghasilkan satu bayi dengan teknologi ICSI ini, intracytoplasmic sperm injection. Jadi materi inti dari spermatozoa langsung diinjeksikan ke dalam sitoplasma oositnya untuk terjadi agregasi kromosom dan menjadi sigut dan kemudian terus berkembang. Jadi pronukleus ini ya, materi inti spermatozoa itu langsung diinjeksikan ke oosit untuk menyelesaikan meisosisnya. Tentu ini juga tidak begitu saja ya, tadi itu sebagaimana secara alami oosit itu akan mengalami aktivasi kalau ada attachment, ada penetrasi. Maka proses ini juga dilakukan sedemikian rupa. Jadi attachment-nya tidak langsung ditusukkan, tapi tentu ditunggu sampai oositnya menyelesaikan meisosisnya. Jadi ini dengan metode ini, ini tidak perlu kapasitasi lagi karena spermatozoa sudah langsung diambil pronukleusnya. Jadi hampir sama tadi ya. Jadi metode-metodenya itu. Jadi ini nanti ujung jarum ini tentu mikro ukurannya ya kan, ini satu sel. Jadi materi inti spermatozoa dimasukkan di sitoplasma sini, ICSI itu. Ini adalah inti dari sel oosit yang besar. Jadi ini zona pelusidanya yang di luar, vitelline membrane-nya tipis saja itu. Itu beberapa ilustrasi gambaran sel oosit yang di inseminasi atau yang sudah divertilisasi. Nah, sekarang bagaimana pandangan Islam? Nah, seperti halnya AI tadi, IVF ini kalau memang pada pasangan yang sah dan lalu embrio yang dihasilkan tadi ditransfer pada istrinya, maka dibolehkan. Jadi memang pasangan seperti itu. Jadi bisa jadi ini tadi bisa karena faktor suami, bisa karena faktor istri tadi itu. Jadi kalau suami mungkin karena holospermia atau oligospermia sedikit. Nah, asal ditemukan nanti bisa sehingga fertilisasinya tidak lagi dialami di tuba tetapi ditabung. Tetapi embrio ini tadi setelah berkembang kan tetap butuh uterus. Nah, tadi biasanya akan diinseminasi atau ditransfer ke uterus ibunya itu pada hari ke-7, ada yang mengatakan ke-5, ke-7. Tapi harus sebelum hari ke-9. Kalau hari ke-9 biasanya sudah sangat terlambat. IVF donor dan transfer embrio pada istri. Nah, kalau donor sama seperti AI tadi. Kalau AI donor juga jelas haram. Jadi karena ini tadi ada konsekuensi nasab. Maka dalam Islam dulu kita sudah bahas apa itu nasab dan segala konsekuensinya. Jadi harus dalam prosedur atau ikatan nikah yang syariah. Jadi meskipun ditransfer pada istrinya, tapi kalau itu sperma dari orang lain ya tetap haram. Atau kebalikan ini, oosit
dan sperma dari pasangan suami istri, tapi ditransfer pada resipien. Nah ini masih menjadi kontroversi, tapi umumnya ulama mengharamkan. Jadi boleh enggak titip sewa rahim kalau bahasa lazimnya sekarang ya. Jadi sigut ini dari fertilisasi oosit dan sperma suami istri yang sah. Cuman embrionya dititipkan pada rahim perempuan lain. Nah, ini bagaimana? Ini ternyata saya belum menemukan, tapi umumnya ulama mengharamkan. Jadi yang tegas masih ada yang mengatakan itu kontroversi karena nanti ada bisa jadi dianalogikan, mungkin ada berikutnya. Ya, ini transfer embrio, jadi ada kaitan dengan itu tadi. Jadi pada dasarnya tadi kalau transfer embrio masih dianggap terlarang, meskipun dalam beberapa publikasi terbatas itu ada, kalau nggak salah dulu ada publikasi di Inggris tahun 2005 itu sudah ada. Hanya kebetulan memang masih berhubungan nasab, jadi pasangan suami istri yang difertilisasi in vitro, lalu embrionya ditransfer pada ibunya si istri ini atau pada neneknya. Jadi nenek mengandung cucu. Tuh, konon begitu, tapi saya tidak tahu detailnya. Tapi ada di beberapa publikasi terbatas begitu. Nah, wallahu alam. Hanya nanti lalu ibunya ini apakah ibu genetik atau ibu biologik yang melahirkan? Kan melahirkan kan neneknya. Nah, itu karena masih menimbulkan kontroversi, maka umumnya ulama masih melarang. Nah, ini perlu kajian dalam mengingat penentuan nasab bisa dilakukan berdasar DNA-nya. Ya tadi, kalau memang nasabnya bapaknya jelas, ibunya jelas, apa enggak ini? Apa enggak dianalogikan dengan menyusui tadi? Kalau roda kan ada dalam Islam. Pasangan suami istri punya anak, tapi ibunya enggak bisa menyusui, disusukan pada perempuan lain. Kan ini juga bayi hanya akan tumbuh selamat kalau disusui oleh ibu lain. Berarti kan dia memanfaatkan air susu. Nah, tetapi kalau embrio ini tidak hanya air susu ya, bahkan sejak darah lah ini memang zaman tasyrik perumusan syariah belum ada itu, yang ada menyusui. Ini cuman tentu tidak mudah ya, harus para pakar yang bisa menjelaskan dari berbagai bidang, tentunya juga pakar genetik, pakar fisiologi, pakar psikiatri dan seterusnya pasti harus bersama-sama itu. Dan tentu para ulama yang nanti menjustifikasi hukum syar'inya sehingga tidak gegabah. Jadi pada umumnya sekarang para ulama kalau transfer embrio masih dihukumi sebagai terlarang atau minimal tadi kontroversi. Nah, jadi itu beberapa hal terkait dengan teknologi reproduksi, tentunya seiring dengan perkembangan iptek juga tentu banyak ya perkembangan berikutnya yang tetap memerlukan kajian-kajian mendalam dan komprehensif sehingga lalu bisa ditetapkan hukum syar'inya. Jadi pada prinsipnya ilmu tidak berhenti dan ketentuan agama atau syariah juga pasti akan bisa mensikapi. Tentu harus oleh para ahli, oleh para pakar yang memahaminya. Ini maka sejauh yang kita ketahui sampai sekarang seperti ini, tapi seandainya nanti ada informasi-informasi baru atau kajian-kajian fikih atau syariah yang baru bisa dirujuk juga ya sebagai dasar. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.